guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Untuk ibadah onsite NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8 dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar kaca atau yang ada di kursi depan kalian. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, apa kabarnya kalian semua? Aku harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan pada hari ini kita mau sama-sama bawa hati kita memuji Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan yang boleh ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan lebih dari apapun. Sebab kami tahu hanya Engkau adalah satu-satunya yang layak dipuji dan layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Mari menyembah Tuhan teman-teman semua. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim.
salvation in your name. You're our living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami semua sudah beribadah Tuhan secara online, tadi udah present worship. Dan sekarang jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang buka hati dan pikiran kami untuk bisa mendengar dengan baik. Thank you Lord, semua yang siap mendengarkan kita sama-sama katakan amin. Hai guys, welcome back ya to NDC Youth Online Service. Dan aku sudah tidak sabar untuk sharing materi hari ini. Karena selain topiknya juga memang aku suka banget, hari ini aku juga gak sendirian. Hari ini aku ditemenin oleh special someone yang nanti akan surprise muncul dan ngebantu aku untuk ngebawain sharing pada hari ini. Sebelum itu, gimana semua kabarnya? Baik-baik kan? Seperti yang kita semua udah tahu, tema kita bulan ini adalah Soul Detox, yaitu membersihkan jiwa ya, kayak cleansing gitu ya. Ko JJ kemarin cerita, dia inget terakhir dia detox itu, dia bersihin usus, dia kayak minum jus diet gitu, kayak 4 hari cuma boleh minum itu. Nggak boleh makan yang lain, jadi cuma boleh liquid juice doang gitu. Terus katanya ususnya bersih and he felt great. Meskipun nggak enak awalnya. Jadi itu nggak enak, tapi proses itu membuat usus dan perutnya jadi enak banget. Ngomongin detox, kita udah beberapa minggu ini ngebahas soal membersihkan jiwa dan pikiran kita dari kepenatan, dari stres. Bahkan kita juga perlu jaga hati kita kan dari yang namanya dengki, sebel. Karena kalau enggak, ya kita kan punya hati yang kotor, perlu didetox istilahnya. Jadi kita perlu menjaga diri kita. Tapi selain soal menjaga hati kita dan pikiran kita, perlu kita sadari gak sih kenapa kita perlu cleansing the soul? Karena jangan sampai kita udah kesibukan banget ya ngebahas tips-tipsnya, cara-caranya. Tapi sebenarnya kita gak paham tahu kenapa kita butuh yang namanya cleansing the soul atau detox jiwa kita. Sebelum itu kalian perlu tahu loh, jiwa stres kita semua tuh tinggi banget. Oke, aku mau perjelas dulu. Kita tuh gak usah merasa kita tuh perlu menjadi CEO yang super sibuk untuk stres. Ya meskipun kadang load pekerjaan yang dipunyai oleh seorang CEO ya pasti bikin stres ya. Tapi jangan salah loh, kadang tuh kita aja di jalan di mobil, terus kena macet, klakson sana sini, terus mungkin nyokap bokap telepon, atau yang udah kuliah dosen nelpon. Lu pernah gak sih tiba-tiba penat meledak gitu gitu kayak palanya tuh udah pusing aja. Aku relate banget. Aku juga pernah baca artikel kalau dalam sehari kita tuh baca notifikasi email, baca chat, itu berapa puluh ribu gitu kalau nggak salah. Aku nggak punya datanya, sorry. Tapi itu cukup membuat kita tuh stres sebenarnya. Jadi kadang kita mungkin merasa on the edge gak sih? Kayak udah penat, mungkin banyak tugas, banyak PR, terus mungkin punya masalah sama teman kita, sampai tiba-tiba kita jadi orang yang mungkin
nyebelin. Pernah gak sih kita nyebelin bukannya karena kita nyebelin, lu lagi capek aja, lagi stres aja, jadi disenggol dikit, dipanggil dikit, orang salah dikit langsung kita apa sih lo gitu. Itu tanda lo udah butuh yang namanya cleansing the soul. Kadang hal itu gak sesimpel kita nyebelin kok, atau sesimpel kita jahat atau kita gak sabaran. Memang lagi penat aja. Kadang nyokap bokap kita bisa kayak gitu, kita bisa kayak gitu, guru kita bisa rese tanpa alasan, udah lagi penat aja. Kita pun semua bisa begitu. Jadi kita harus sadar betapa pentingnya cleansing the soul. Yuk, kenapa kita perlu detox atau membersihkan diri? Yang pertama, waktu sendiri memberikan kita waktu untuk menata pikiran. Guys, dengan kita punya yang namanya me time, itu sebenarnya kita nggak sekedar menahan tingkat stres kita untuk nggak naik. Ingat gak tadi aku di awal bilang, kalau kita udah penat, udah stres, kita bisa kayak meledak gitu kan, karena kita capek, karena kita on the edge. Tapi sebenarnya nggak cuma karena itu. Tapi kalian sadar nggak sih berapa banyak dari kita yang nggak pernah yang namanya merenung? Kalian pun perlu merenung untuk ngerti statement aku tadi. Kapan terakhir kita merenung? Mungkin karena kita bersama dengan diri kita tiap saat, kita berpikir kita nggak perlu merenung. Kalian bayangin gak, kita mungkin tidurnya malam karena kita main game, ngomong sama teman-teman kita, bikin PR atau belajar. Paginya kita bangun, kita langsung bangun pagi karena mau ke sekolah, siap-siap. Abis di sekolah kita ngeles, gini sampai malam lagi. Kapan sih kita terakhir punya waktu diam sebentar, berpikir aja soal hidup kita, apakah semuanya baik-baik saja, kedepannya mau seperti apa? Ada gak sih bagian dari hidup aku yang perlu aku tingkatin? Coba, emang kita pernah mikir hal sedip itu? Mungkin pernah, sekelebat aja kan, terus hilang gitu, lepas dari pikiran kita. Karena kita punya kesibukan lain. Sehingga apa? Kita gak pernah ada waktu yang namanya menata pikiran. Akhirnya pikiran kita gak ketata. Akhirnya apa? Stres tuh. Oh ya ini belum sekolah, oh ya gue mesti latihan high push, oh ya gue mesti latihan ini, oh ya mau nge-gym, bentar, gue janjian sama temanku main Discord, akhirnya apa? Keteteran, pusing sendiri, stres, akhirnya apa? Ya itu lagi, penat lagi. Padahal kadang-kadang bukan soal berapa banyaknya pekerjaan kita sehari-hari, tapi cara kita menatanya dalam pikiran kita. Sehingga guys, umur berapapun kalian, mau SMP kek, SMA kek, kuliah kek, jangan remehin yang namanya me time sebentar untuk menata pikiran. Aku tahu kata-kata menata pikiran kayak bermeditasi kesannya buat orang dewasa banget gak sih? Ya stres, oke gue mau meditate, gue mau diem sebentar. Jangan salah, kita dari usia dini perlu menata pikiran kita. Kita buka yuk di 1 Timotius 4 ayat 15. Pikirkanlah dalam-dalam hal-hal ini. Pikirkanlah dalam-dalam hal-hal ini. Pusatkan perhatian di dalamnya agar kemajuanmu nyata kepada semua orang. Deep gak? Kemajuan kita supaya kita nyata ke semua orang. Kita lebih baik, kita lebih teratur dalam menjalani hidup ini. Gak keteteran, gak pusing, gak stres. Itu perlu yang namanya dipikirkan dalam-dalam dan pusatkan perhatian. Jadi poinku yang pertama adalah yuk kita fokus dan belajar, kasih diri kita waktu untuk menata pikiran. Oke? Nah guys, untuk poin-poin berikutnya, aku hari ini akan dibantu oleh circle leader yang kece dan seru banget bernama Ci Ivana. Come, yeay. Halo, thank you Bukan lo Cinon. doang. Deg-degan ya. Dekan ya, gak apa. Semangat ya untuk sampein firman. Yay. Thank you so much Cinon. Oke, aku mau lanjut bawa poin 2 karena tadi Cinon udah ngomong poin pertama itu soal menata pikiran. Kalau poin 2 itu yang berjudul Yesus dan banyak nabi pun melakukannya. Jadi aku di sini bakal ceritain sedikit. Aku bawa 3 tokoh Alkitab yang luar biasa, ada Yesus, Nabi Elia, dan Raja Daud. Sebelum itu, aku mau kita sama-sama mungkin baca di Lukas 5 ayat 16, aku akan bacain. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Di Markus 6 ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak
udah sempat. Jadi persamaan dari dua ayat tersebut, di situ aku memang garis linein di note aku yang ada kata tempat-tempat yang sunyi. Jadi maksudnya apa sih dari maksud tempat-tempat sunyi tersebut? Oke, mungkin aku bakal ceritain tentang Yesus kali ya. Ada cerita di mana di mungkin Lukas 5:16 sama berhubungan dengan Markus 6 ayat 31. Di situ Yesus berdoa di tempat sunyi. Anyway, tempat sunyi itu kalau kita berdoa merupakan salah satu tempat ideal kita untuk berdoa karena kita memiliki konsentrasi yang tinggi sehingga kita juga dapat merasakan kehadiratnya. Coba bayangin aja nih, aku mau ngajak kalian semua berpikir misalkan kita lagi dalam masalah, terus kalian lebih prefer kalian berdoa misalkan waktu malam hari, misalkan ya di tempat sunyi, kan kamar itu tempat sunyi dimana kita bisa ngobrol sama Tuhan, kita bisa curcol sama Tuhan. Atau kalian misalkan nih berdoa di tengah-tengah lobi CP yang rame. Aku yakin kalau misalkan kalian doa di tengah-tengah lobi CP, mungkin kalian akan kayak enggak kepikiran untuk merasakan kehadirannya ya. Mungkin kalian mikir habis ini makan apa ya, atau mungkin pikiran kalian yang lain-lain. Nah, sekarang aku juga mau bahas tentang Nabi Elia. Nabi Elia itu ada di mana di titik dia depresi berat banget. Kalau kalian tahu di mana ceritanya, dia itu tuh dikejar oleh Raja Ahab karena hanya seorang Nabi Elia aja yang tinggal di situ, karena udah banyak nabi yang dibunuh oleh Raja Ahab. Karena di situ Nabi Elia kakak akan dia pegang bahwa Raja Ahab nih salah karena dia itu tuh nyembah berhala. Cuman apa sih yang di saat itu Nabi Elia lakukan? Nabi Elia itu saat dia step back dulu dari dengan Raja Ahab, dia make a moment with God sehingga Tuhan itu memulihkan bukan hanya pola pikirnya, tapi fully keadaan fisiknya juga Tuhan memulihkan. Raja Daud kita juga tahu ya, biasanya di sini terkenal kalau Raja Daud itu tentang Daud versus Goliat. Cuman aku di sini nggak mau bahas tentang Daud versus Goliatnya. Aku mau bahas tentang Daud itu pernah dikejar loh. Jadi Daud itu sebenarnya hidup was-was juga karena dia itu tuh mau dibunuh oleh Raja Saul, Raja Absalom. Dan di saat Daud pun juga pernah berpura-pura gila. Tapi Daud ada di mana Mazmur 3. Kalian di situ mungkin kalau mau baca juga boleh. Di mana sebelum istirahat Daud itu berdoa pada Tuhan sehingga Daud mendapatkan kekuatan, Daud mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan. Jadi di antara 3 tokoh Alkitab yang luar biasa yang barusan aku bahas ini adalah mereka itu sangat menghargai waktu-waktu menyendiri. Dan yang aku sebenarnya tuh realize juga, selain waktu menyendiri adalah mereka juga build dan mereka bersekutu dengan Tuhan. Menurut aku dengan cara kita mungkin merenung gitu ya, salah satu hal terbaik adalah kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan sehingga kita dapat memasuki kehadiratnya. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang ngomong kayak gini kali ya. Aku kayaknya nggak ada sempet deh waktu untuk berdoa sama Tuhan karena aku pagi mungkin udah les, udah full sekolah, aku udah kerja yang kayak Cinon tadi cerita. Mungkin aku udah capek ya, kejebak macet semua segala macem. Gimana aku mau bersekutu sama Tuhan? Jangankan bersekutu sama Tuhan, waktu untuk memikir merenung aja kayaknya aku nggak ada deh, nggak mungkin bisa. Oke, justru aku pengen kasih ke kalian di sini. Merenung itu mungkin terkadang hal simple kali ya. Mungkin kita pikir, oh ini kayaknya hal yang mungkin terkadang kita gak jadiin priority dalam hidup kita. Tapi itu justru merenung adalah salah satu perkara yang benar-benar bernilai. Dan kita harus membeli semua itu di waktu yang tepat. Anyway, kata pemazmur alias Raja Daud. Raja Daud salah satu tokoh favorit aku di Alkitab. Aku suka banget sama Raja Daud, parah. Di sini ada di Mazmur 19 ayat 15. Di situ ditulis, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku yang Tuhan. Renungan hatiku ya Tuhan. Di situ aku di note aku garisin lagi renungan hatiku. Bayangin Daud aja seorang raja merenung. Kita aja nih, mungkin kita kayak aku deh. Aku kan anyway di sini bekerja kali ya. Kadang aku untuk diri aku aja yang waktu sehari-hari untuk bekerja aja aku nggak bisa merenung. Gimana Daud? Daud itu seorang raja. Kita bayangin aja misalkan presiden kita sekarang Bapak Jokowi, mungkin kalau banyak banget tugas hal yang dilakukan, mungkin kalau untuk merenung aja mungkin terkadang kita masih tanya-tanya ya. Dan di sini di Mazmur 19 ayat 15 di situ ditulis bahwa Daud sang raja pun masih bisa merenung.
Aku juga mau bacain. Ini aku kemarin cari based on data, ada di kata sehatq.com. Manfaat merenung itu tuh banyak banget guys, yang kayak aku bilang. Biasanya seseorang nih merenung itu untuk menganalisis dan mencari tahu solusi dari suatu situasi atau masalah yang sedang mereka hadapi. Hal ini bisa menjadi hal positif karena dapat menjadi sarana merefleksikan diri serta introspeksi bagi individu. Jadi kata sehatq.com ini bagi individu untuk positifnya, bukan untuk kayak misalkan berkelompok atau kamu dengan A, B, C, tapi bagi individu. Jadi aku juga mungkin mau sedikit kasih tau teman-teman, cara merenung yang baik itu juga mungkin adalah salah satunya dengan cara kita bisa menyembah sama Tuhan, kita berdoa, kita memuji, kita minta hikmat hadirat nama Tuhan. Karena dengan cara itu kita bisa melakukan hal banyak positif yang kita lakukan. Oke, yang ketiga aku mau bawain poinnya, jiwa kita butuh beristirahat. Anyway, based on data juga, tapi aku sorry belum terlalu searching banget. Ternyata banyak banget loh orang-orang yang depresi. Nggak usah jauh-jauh kali ya. Aku anyway di sini pelayanannya sebagai circle leader di youth. Aku pegang anak SMP SMA. Banyak sekali kalau misalkan nih kita kan selalu sharing circle setiap Sabtu gitu loh. Anak-anak aku selalu pasti tanya mereka sebelum aku mulai youth, gimana kabar kalian selama seminggu ini? Banyak yang mungkin bilang aku depresi Ci, aku stres Ci. Banyak juga yang suka bilang maaf ya Ci, aku minta maaf banget, aku self harm. Itu banyak sekali gitu loh. Jadi ternyata teman-teman bukan masalah, mungkin minggu lalu kita udah bahas tentang kayak masalah insecure semua, tapi di minggu ini aku mau bahas tentang kayak jiwa kita nih, cleansing soul. Itu ternyata butuh banget istirahat. Yang tadi aku bahas ya, contohnya salah satu Nabi Elia. Nabi Elia ini anyway terkenal salah satu nabi tuh yang wow, luar biasa banget dipakai sama Tuhan. Nabi Elia ini pernah depresi dan dia pernah patah semangat. Yang tadi aku ceritain, bayangin nih kalian misalkan berkelompok dan hanya sisa kalian seorang sendiri yang hidup, dan bayangin kelompok kalian semua itu udah mati, udah meninggal gitu loh. Jadi hanya kalian seorang diri yang mungkin kayak sedang dikejar-kejar sama orang. Jadi bisa bayangin gak sih betapa depresinya Nabi Elia. Tetapi Tuhan sangat mengasihi Nabi Elia. Bahkan Tuhan kasih Nabi Elia itu, Tuhan memberikan Elia tidur. Tuhan memberikan makanan, minuman kepada Elia. Dan yang luar biasanya lagi, Tuhan mengunjungi Elia dengan sebuah pernyataan yang mengagumkan tentang kuasa dan kehadirannya. Intinya, terkadang kita butuh banget istirahat seperti Nabi Elia. Aku mau kasih kalian nih ilustrasi juga supaya teman-teman mungkin bisa berpikir ya. Bayangin nih misalkan kalian lagi di titik stres, banyak masalah, mungkin kalian sibuk, harus sekolah, harus kerja, tapi mungkin di rumah banyak masalah, tapi bayangin kalian memaksakan diri kalian itu tetap beraktivitas. Bayangin gak sih secapek apa diri kalian? Selain aktivitas, belum ya. Kita nih, anyway siapa di sini yang tim overthinking? Biasanya kalau aku nanya di circle, anak circle aku angkat tangan semua, nggak cewek, nggak cowok, semuanya overthinking. Biasanya overthinking gitu kan lumayan memakan waktu ya, bisa sampai malam, bisa sampai subuh, yang pagi-pagi kita harus bangun, harus aktivitas lagi, kita capek gitu loh. Jadi anyway di sini aku mau kasih tahu kita tuh butuh istirahat. Sepenting itu kita istirahat untuk terhadap diri kita. Karena kalau misalkan kita nggak membiarkan diri kita istirahat, kita ini based on data juga ya. Aku cari di internet, ini kita bisa jadi tambah depresi, lebih tambah stres, pikiran lebih kosong. Mungkin pekerjaan yang kita lakukan bisa jadi jatuhnya terlihat lebih lambat gitu loh. Jadi that's why kita butuh banget yang namanya istirahat. Dan banyak hal buruknya yang jauh lebih terjadi dibandingkan hal baiknya jika kita memaksakan diri kita terus tanpa istirahat. Nah, sebelum aku mau tutup sharing aku pada hari ini, aku punya satu quote yang gini, you are allowed to rest, it's okay to take a break. Anyway, aku mau sedikit cerita juga, baru banget terjadi di bulan ini. Aku anyway orangnya workaholic banget. Aku benar-benar ambisius banget akan sesuatu hal. Jadi ketika aku mau misalkan mengejar target A, aku harus dapat A gimana pun. Sampai aku jujur, aku membiarkan kesehatan aku nomor 2 gitu loh. Aku menyingkirkan. Jadi ada di mana kayak bulan ini aku tuh dropnya parah banget. Sampai aku mungkin demam semua segala macam, sampai aku susah bangun gitu loh. Jadi di mana orang sekitar aku, orang tua aku, pacar aku sendiri asik. Dia mereka ngomong gini sama aku, percuma
kamu itu lagi sakit, kamu membiarkan diri kamu tetap bekerja gitu loh. Kamu memaksakan diri kamu. Buat apa? Kamu tuh nggak mendapatkan sesuatu. Uang semuanya itu nggak ada artinya kalau misalkan kamu sendiri nggak sehat, kamu nggak membiarkan diri kamu istirahat. Jadi di sana mungkin aku berpikir ya, memang sepenting itu istirahat, dan aku mulai sekarang memanjakan diri aku. Aku mau mengerti akan tubuh aku bahwa tubuh aku perlu banget yang namanya istirahat berdasarkan jiwa, pikiran, tubuh perlu banget ada suatu saat aku istirahat. Jadi mungkin terkadang kalau aku self time akan diri aku sendiri sepenting itu, dan biasanya aku juga istirahat akan jiwa aku. Biasanya aku juga make a moment sama Tuhan biasanya sebelum tidur. Oke, jadi poin yang aku bawain segitu aja, dan aku harap bisa jadi berkat buat teman-teman semua sekalian. Thank you Cinon. Thank you Cinon. Sorry ya, kita peluk-pelukan dulu. Good job, thank you Ivana. Dan aku yakin teman-teman semua diberkati oleh sharingnya Ci Ivana. Sebelum aku tutup, pada saat ini aku mau ingetin dulu, meskipun kita hari ini khotbah mengingatkan soal pentingnya beristirahat dan untuk take time untuk cleansing the soul, aku nggak minta berarti kita semua langsung ya udah aku akan bolos sekolah karena saya mau tidur, saya mau merenung, terus gak mau ngeles, atau enggak ya udah pelayanannya di-cut aja karena gue mau merenung gitu. Atau mungkin semua tanggung jawab kita sama eskul, OSIS kita cut semuanya supaya kita bisa aku mau rebahan gitu loh. Bukan, maksud aku adalah kita adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi saat kamu capek, butuh waktu merenung, yaitu tugas kita untuk mencari waktu kapan kita bisa merenung. Kalau aku challenge kalian, bisa nggak mulai hari ini tidur jam 9 malam? Jangan-jangan sulit buat kalian. Padahal itu hal simple. Itu maksud aku, diusahain. Kita yang paling bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi yuk kita menata waktu kita dengan lebih bijaksana lagi, karena pada akhirnya kesehatan jiwa kita tuh sangat penting. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami terima pada sore hari ini. Tuhan yang berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang lebih bijaksana dalam mengatur jam istirahat kami, jiwa kami, supaya kami juga gak stres. Kami mau menjadi orang-orang yang penuh sukacita Tuhan di antara teman-teman kami, sekolah kami, dan family kami Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Thank you Lord, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Okay guys, have a great weekend and God bless you. See you next time.